Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Dian Permana PMPD, pengampu mata kuliah gelombang dan optik. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan mengkaji tentang getaran harmonik sederhana. Ya, capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini adalah diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menganalisis getaran harmonik sederhana. Nah, apa itu getaran harmonik sederhana? Ya, getaran harmonik sederhana ini kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu barangkali saudara-saudara sekalian pernah melihat ada shock breaker gitu ya, ayunan, bandul. Nah, itu contoh dari getaran harmonik sederhana. Oke, kita kembali ke materi kita. Apa itu getaran? Ya, getaran itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Nah, getaran ini terjadi ketika apa? Ketika sebuah sistem itu diganggu dari posisi kesetimbangan stabilnya. Nah, untuk lebih jelas mengenai hal ini, kita bisa lihat pada simulasi virtual ini. Nah, perhatikan simulasi ini, ada sebuah pegas, ya, di ujungnya ada benda bermassa. Ada X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0 ini artinya tidak ada perpindahan. Ini adalah posisi berada pada kesetimbangan stabilnya. Nah, ketika sistem ini kita ganggu dengan memberikan tarikan seperti ini, ya, sampai ke simpangan terjauhnya, atau kita dorong ke arah kiri sampai ke simpangan terjauhnya juga, maka itu kita katakan sistem kita ganggu dari kesetimbangan stabilnya. Ketika kita lepaskan, maka terjadilah getaran. Nah, getarannya ini kalau kita lihat terjadi bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan stabilnya, yaitu di sekitar X sama dengan 0. Nah, coba kita perhatikan di bagian atas itu ada tanda panah yang disimbolkan Fs ya. Nah, ini disebut sebagai gaya atau gaya pemulih ya. Ketika benda bermassa ini kita tarik sampai pada X sama dengan A, maka muncul gaya pemulih yang skor nilainya juga maksimal. Apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih ini adalah gaya yang bekerja pada benda untuk mengembalikan benda kepada posisi stabilnya atau kepada posisi kesetimbangannya. Semakin besar tarikan atau simpangan yang kita berikan, maka semakin besar pula gaya pemulih yang muncul. Nah, ini disebut sebagai gaya pemulih. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari simulasi virtual ini, ketika benda bergerak dari X sama dengan 0 ke kanan ke X sama dengan A atau simpangan terjauhnya, simpangan terjauh disebut juga dengan amplitudo, itu sama waktunya dengan dari X sama dengan 0 ke X sama dengan negatif amplitudo atau min A. Nah, inilah yang disebut sebagai bersifat periodik. Jadi getaran harmonik sederhana itu bersifat periodik. Artinya apa? Waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan yang sama itu waktunya sama. Ya, nah perhatikan ini. Jadi waktu tempuh dari X sama dengan 0 ke X sama dengan A itu sama dengan waktu tempuh dari X sama dengan 0 ke X sama dengan min A. Nah, itu berkaitan dengan karakteristik dari osilasi yang bersifat periodik. Nah, ketika benda mengalami getaran harmonik sederhana, maka gaya pemulihnya itu berbanding lurus dengan perpindahannya dan dia berlawanan arah. Nah, ini sesuai dengan hukum Hooke ya. F sama dengan K dikali dengan delta X. F itu adalah gaya ya, satuannya Newton. Kemudian K itu konstanta pegas, delta X ini adalah perpindahan. Nah, kenapa ada tanda negatif? Karena ini berhubungan dengan hukum ketiga Newton ya, berkaitan dengan arah ya. Jadi arah gaya berlawanan dengan arah perpindahannya. Oke, jadi di getaran harmonik sederhana ini berlakulah hukum Newton. Nah, kemudian kita perhatikan lagi
ke simulasi virtual yang kedua. Nah, ketika pegas bermassa ini direnggangkan atau ditekan maksimum hingga perpindahannya sama dengan simpangan maksimum atau amplitudonya X sama dengan A atau X sama dengan min A, maka kecepatannya pada posisi itu adalah 0. Sedangkan gaya pemulihnya bernilai maksimum sesuai dengan hukum Hooke tadi. Maka V sama dengan 0 dan F sama dengan maksimum pada X sama dengan min A atau X sama dengan A. Pada posisi itu, percepatan muncul sebanding dengan gaya pemulih. Sehingga menurut hukum Newton, benda bergerak dipercepat menuju titik kesetimbangan. Karena benda bermassa memiliki inersia, maka saat melewati titik kesetimbangan, massa memiliki kecepatan maksimum dan gaya pemulihnya bernilai 0. V maksimum dan gaya bernilai 0 ketika berada pada X sama dengan 0 atau pada titik kesetimbangan. Percepatan pada titik kesetimbangan adalah 0 karena gaya pemulihnya 0. Namun, benda tetap bergerak ke kiri karena adanya kecepatan, sehingga percepatan negatif berangsur-angsur bertambah seiring bertambahnya gaya pemulih hingga berhenti pada simpangan maksimum X sama dengan min A. Waktu tempuh dari posisi X sama dengan A sampai posisi setimbang sama dengan waktu tempuh dari posisi X sama dengan min A hingga posisi setimbang. Inilah tadi yang disebut sebagai bersifat periodik. Getaran harmonik sederhana selain terjadi pada pegas, ini juga terjadi pada bandul. Coba kita perhatikan simulasi virtual berikut ini. Nah, inilah persamaan dari pegas dan bandul ketika dia melakukan getaran harmonik sederhana. Bedanya adalah ketika pada pegas, ya, gaya pemulihnya adalah F sama dengan min dikali K dikali delta X. F itu gaya pemulih, K itu konstanta pegas, dan delta X itu adalah perpindahan. Sedangkan pada bandul, gaya pemulihnya adalah min mg dikali dengan sin theta. Ya. F itu adalah gaya pemulih, kemudian m itu adalah massa benda pada bandul, kemudian g itu percepatan gravitasi bumi, dan theta itu adalah sudut simpangan dari bandul. Sehingga pada bandul itu juga terjadi getaran harmonik sederhana sebagaimana yang terlihat pada simulasi virtual ini. Berdasarkan simulasi virtual pada getaran harmonik sederhana ini, dapat kita lihat bahwa pada posisi X sama dengan A atau di posisi X sama dengan min A, maka gaya pemulih bernilai maksimum, sementara kecepatannya bernilai 0. Namun pada titik kesetimbangan atau X sama dengan 0, kecepatannya bernilai maksimum dan gaya pemulihnya bernilai sama dengan 0. Nah, ini yang bisa kita lihat pada simulasi virtual ini. Nah, kemudian gerak harmonik sederhana ini terjadi ketika apa? Gaya pemulih berbanding lurus atau sebanding dengan perpindahannya. Sesuai dengan hukum Hooke, F sama dengan min K dikali delta X. F itu adalah gaya, K itu adalah konstanta pegas, dan delta X itu adalah perpindahannya. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akan kita kaji berkaitan dengan persamaan-persamaan pada getaran harmonik sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.